Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mendengar penjelasan dan saya yakin Anda yang semua hadir di sini dan mendengarnya telah diilhami. Saya tidak tahu apa yang saya harus sampaikan kepada Anda. Tapi satu yang jelas. 5 tahun yang lalu, Ainun bagi saya tiba-tiba tiada. Tapi saya yakin bagi Allah itu sesuai rencana. Saya 5 tahun yang lalu tidak bisa mengerti mengapa kok terjadi demikian. Setelah saya 48 tahun dan 10 hari, boleh dikatakan kehidupan saya di dunia ini ya begitu indah, mendekati kesempurnaan. Saya tadinya tidak ngerti, sekarang mulai mengerti. Saya mau sampaikan kata-kata akhir dari Ainun kepada saya. Kalau kamu merindukan saya, kamu banyak kenangan-kenangan yang indah. Saya belum mengerti. Ialah dalam bentuk foto-foto yang kamu buat sejak kita bertemu. Memang saya rajin buat foto. Dulu belum ada digital, pakai Leica. Banyak sekali. Kamu lihat foto-foto itu. Dan tiap kali kamu melihat wajah saya bersama dengan kamu, tolong panjatkan doa. Saya tidak ngerti. Nggak nyampe. Apa kaitannya dengan foto? Saya mulai berpikir, mulai berusaha menjawab pertanyaan dari tiap manusia yang diajukan. Kenapa kita ada di sini? Apa maksudnya? Saya tadi atau kemarin sampaikan sama Ilham dan sama Pak Wate dan Adri ada di sini. Dia tanya, Pak lagi ngapain? Tanya, saya lagi baca buku. Buku apa? Buku diskusi antara 2 tokoh. Satu tokoh dalam bidang ilmu fisika. Fisika modern. Anda tahu yang pakai nggak bisa ngomong itu, yang pakai kursi roda, Hawkins, gitu. Dia membuat analisa mengenai kehidupan. Kesimpulannya adalah
Tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar enggak? Arogan. Resmi loh. Cara analisanya kita tahu bahwa manusia itu baru 200.000 tahun yang lalu dia mulai berpikir. Banyak pertanyaan yang primitif aja. Kalau cuacanya jelek, terus ada kilat, ada apa guntur ya namanya. Hah? Is that correct? Bukan kilat tapi yang gelayak. Maafkan bahasa Indonesia saya makin tua makin kembali ke dasarnya. Dasarnya ialah waktu memang sifat orang itu. Kalau Anda jadi tua kembali seperti dasar waktu Anda baru lahir. Jadi ompong, susah berdiri, jalan, semua serba sakit. Kalau nggak hati-hati, nggak harus berangkat juga. Kalau nggak dibantu. Tapi dari pemikiran Anda, otaknya, itu juga kembali. Kembali kepada sifat dan memori yang pertama Anda miliki, itu yang keluar. Jadi kalau orang itu waktu muda dia malas hanya tidur, jangan kalau dia tua dia malas juga. That's nothing. Tapi kalau orang itu waktu muda dia begitu rajin. Dia banyak belajar, dia banyak analisa. Banyak idenya. Kalau dia tua, dia mengkak. Correct. Saya kembali. Hawkins. Hawkins itu tidak mendapat hadiah Nobel. Tetapi dia dapat penghargaan bagi tiap orang yang belajar fisika. Suatu kehormatan tertinggi. Dia menjadi ordinarius, guru besar dan direktur di Inggris, Scotland, di mana Newton dulu salah satu guru besar. Itu hebat itu. And dia tidak bisa ngomong, tapi otaknya jalan. And dia pretelin, dia menjadi terkenal karena dia jelaskan black hole. Mulai di situ. Sekarang arogansinya itu. Dia bilang dia mampu menjelaskan semua. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan secara fisika dia bisa jawab. Berarti tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar enggak? Bukan itu aja. Dia mulai menyindir. Mengatakan filosofi mati. Ya enggak begitu. Karena dia anggap dirinya hebat, menguasai semua. Dia bilang, apalagi saya butuhkan. Debat ini, debat itu saya lagi ikuti. Satu yang dia lupa, Bu. Sejak manusia mulai berpikir 200.000 tahun yang lalu, di mana manusia berkembang dari Homo erectus menjadi Homo sapiens. Sejak dia berpikir, pertanyaan-pertanyaan kompleks dia berusaha menjawabnya. Sejak itu pula
dia sebenarnya berfilsafat. Dulu itu tidak ada ahli ilmu pasti. Tidak ada engineering. Tidak ada ekonomi. Tidak ada sosial politik. Yang ada hanya filsafat. Dari situ timbul orang berpikir makin mendalam, makin fokus dalam bidang-bidang tertentu. Lahirlah namanya ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu bagian dari filsafat. Orang yang belajar filsafat itu untuk mengasah otaknya, dia harus banyak menyelesaikan masalah-masalah matematik supaya sistemnya, cara berpikirnya itu logis, dia mampu membuat analisa. Jadi si Hawkins itu lupa bahwa dia sebenarnya datang dari filsafat. Tapi dia juga bilang filsafat nggak ada hasilnya. Yang berhasil saya aja ilmu pengetahuan. Jadi dia bilang apa? Filsafat itu mati. Tapi sejak dia berbicara itu, dia berfilsafat, Bung. Dia ketinggalan zaman. Itu pendapat saya. Nanti saya tulis dia. Bukan begitu aja. Dia lupa. Mungkin Pak Quraisy ada sini. Bapak tadi ada sini tahu lebih banyak, tahu mengenai nilai-nilai agama dari Habibie. Tapi sebelum mulainya Greek, di Yunani, orang mengintroduce logic, etc., ilmu pengetahuan lahir dan sebagainya. Terus membuat terobosan-terobosan yang si Hawkins yang dari ngetop sekarang. Sebelumnya, jauh sebelumnya, ya Nabi Musa saja sudah mengatakan, kamu jangan dewakan matahari atau bintang-bintang atau bulan-bulan. Karena masih ada sesuatu yang saya tidak tahu yang lebih berkuasa. Yang lebih kuat dari yang bintang-bintang itu semua rahasianya. Jadi apa yang dikatakan Hawkins, dia lupa. Dia hanya mulai beranalisa mulai dari Yunani. Dia ikut itu sejarahnya. Dia merasa hebat karena dia tahu ilmu fisika dia kembangkan. Tapi sebenarnya, and dia berani mengatakan tidak ada tempatnya lagi kita introduce God. Kenapa? Yang mati itu namanya filsafat. Kamu bilang begitu, kamu sudah berfilsafat, Bung. Dan dia lupa bahwa jauh sebelum lahir zamannya Aristoteles siapa saja itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa dan yang lain. Jangan kamu dewakan itu. Ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat itu saya tidak tahu. Saya juga tidak berkeinginan sebagai manusia untuk tahu bentuknya siapa dia. No. Saya hanya berusaha untuk kalau diperkenankan dengan mengambil tindakan langkah-langkah mendekati yang bersangkutan. Tadi diberikan kriteria-kriteria. Itu cara pendekatan-pendekatan. Kita nggak bisa lihat, it's impossible. Coba lihat. Saya tadinya susah sekali untuk mengerti di mana Ainun. Dan saya kehilangan Pak Quraisy. Saya kira saya hampir gila. Tapi tiba-tiba
Saya berkeyakinan bahwa dalam 4.000 juta tahun adanya kehidupan di sini, di bumi, 4 billion years ago, 4.000 juta tahun yang lalu, mulai ada sel yang hidup. Saya tidak percaya bahwa adanya evolusi. Nggak ada di buku. Saya mau buktikan tidak ada evolusi yang seperti Darwin. Yang ada parallel evolution. Itu perkembangan dari kehidupan satu sel berkelompok. Tetapi dia butuhkan super intelligent software. Saya tidak bisa bayangkan bahwa Anda dan saya ini keturunan dari dinosaurus. No. No. Kalau evolusi harus begitu dong. I don't believe. Tapi saya yakin bahwa direkayasa oleh yang pemilik kita semua, Allah itu, terjadinya kehidupan mulai dengan satu sel. Dalam sel itu diberikan super intelligent software. Sel ini membuat simbiose. Dia berkelompok. Dia berbentuk. Disesuaikan dari simbiose tersebut adanya super intelligent software. Di mana super intelligent software? Satu-satunya tempat di mana dia bisa masuk adalah dalam medan magnet. Jadi di tubuh Anda ada medan magnet. Medan magnet kita lihat aja di otak kita bisa ukur. Yang diukur itu ya arus listrik yang kecil sekali. Di mana ada arus listrik ada medan magnet. Ini ada ahli-ahli dalam elektro tahu. Dan medan magnet itu kalau kehidupan tiba-tiba tidak bisa memberikan gerakan dari elektron atau neuron, maka ya tidak ada medan magnet. Kalau tidak ada medan magnet, maka super intelligent software itu tidak ada tempatnya. Dia keluar. Jadi dari situ saya jelaskan, tadi pagi saya pergi ke tempatnya Ainun. Saya baca Yasin. Saya tahlil di situ. Khusus untuk Ainun. Saya berpusat lagi. Ini selendangnya Ainun. Saya situ. Tapi saya yakin. Di situ hanya matter. Materialnya. Medan magnetnya di mana ya? Tidak ada. Karena tadinya badannya itu medan magnetnya tiba-tiba hilang karena tidak ada gerakan dari elektron dan neuron. Karena tidak ada medan magnet, super intelligent software itu pergi. Pertanyaan kemana? Dan di mana? Saya berkeyakinan bahwa super intelligent software itu pertama-tama akan cari medan magnet yang compatible, cocok dengan Anda. Dengan super intelligent software. Itu yang paling kompeten siapa? Medan magnet dari ibu kita masing-masing. Karena kalau dua protein dari ibu dan bapak bertemu, dia berikan informasi, dan dia langsung memanfaatkan energi yang ada untuk dia berkembang. Tapi belum ada gerakan apa-apa. Karena energinya belum lengkap. Dia diprogram untuk cari. Untuk cari yang moment. Oh, you have to eat. That's my problem. Everybody has to eat. Ini masalah Pak Habibie. Kalau saya sudah mulai disuruh ngomong,
bisa berjam-jam. Tapi saya mau akhiri ini aja saja. Medan magnet yang ada pada tubuh kita, karena sel-selnya itu menutup, tidak memberikan gerakan dari apa saja, akan hilang. Maka boleh dikatakan super intelligent software itu mencari medan magnet yang baru. Yang paling cocok dengan dia adalah medan magnet dari ibunya. Karena itu hebat. Dalam Al-Quran, dalam doa kita, dan ajaran agama yang saya pahami, kita harus selalu berdoa untuk ibu. Karena ibu itu membutuhkan energi juga. Dari doa kita itu dia dapat energi. Quantum energi. Karena itu dia akan di situ. Karena nanti kalau sampai waktunya super intelligent software dari kita pergi, maka kita ditampung oleh ibu. Begitu logika yang saya ambil dari, yang kalau saya butuh mau ceritakan itu bisa 1 jam. Tapi ternyata masih ada satu medan magnet, dan itu saya yakin yang bisa masuk, yang disebabkan karena cinta ilahi. Jadi saya yakin bahwa super intelligent software Ainon ada dalam hati saya, dalam medan magnet saya. Itu saya yakin. Saya yakin. Karena saya buat eksperimen. Saya tahu sifat-sifat saya sendiri. Orang yang paling konyol disiplinnya no disiplin, no way. Tapi kadang-kadang kok saya berdisiplin. Itu mungkin super intelligent software-nya Ainun mempengaruhi. Jadi mungkin Anda bilang Habibie sudah sinting dia. Tapi itu yang menyebabkan Habibie sampai detik ini tidak rasa sendiri. Saya tidak pernah merasa kehilangan dari Ainun. Ainun selalu dengan saya. Saya kadang-kadang berbicara dengan Ainun. Berbicara telepati. Coba, untuk hal itu saya mau baca. Saya akhiri. Saya mau baca yang suatu puisi yang saya buat tanggal 15 Februari tahun 2013. Waktu memperingati 1000 harinya Ainun. Sudah 1000 hari Ainun pindah ke dimensi dan keadaan berbeda. Lingkunganmu Ainun, kemampuanmu dan kebutuhanmu pula berbeda. Karena cinta kita murni, suci, sejati, sempurna dan abadi, tak berbeda. Kita tetap menunggal, menyatu dan tak berbeda sepanjang masa. Ragamu di Taman Pahlawan bersama para pahlawan bangsa lainnya. Jiwa, roh, batin dan nuranimu telah menyatu dengan saya. Di mana ada Ainun, ada Habibie. Di mana ada Habibie, ada Ainun. Tetap menunggal, menyatu, tak terpisahkan lagi sepanjang masa. Titipan Allah, bibit cinta ilahi pada tiap insan kehidupan dimanapun. Sesuai keinginan dan kehendak-Mu Allah, kami siram dengan kasih sayang. Cinta padamu Allah, nilai iman, takwa dan budaya yang Engkau berikan kepada kami. Yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi sepanjang masa. Allah, lindungilah kami dari segala godaan, gangguan yang dapat mencemari cinta kami.
kami menyatu menunggal jiwa roh batin dan nurani kami. Dimanapun, dalam keadaan apapun. Saya dan Ainun tetap tak terpisahkan lagi. 1000 hari, 1000 tahun, 1000 juta tahun. Sepanjang masa sampai akhirat. Itu saya buat waktu merenungkan 1000 harinya Ainun. Tadi saya baca sesuatu ya. 5 tahun Ainun dan saya sudah berada dalam dimensi dan keadaan yang berbeda. 5 tahun Ainun dan saya berkomunikasi, telepati, dan batin kita kena cinta ilahi. 5 tahun saya harus lalui proses lanjut usia. Otot dan sendi saya sakit akibat lanjut usia. Jika ku pejamkan mata dan fokus pada dirimu, ku dengar jelas kata-kata lembut bisikanmu. Tidak sakit, karena tidak bertubuh sepertimu. Saya menikmati kehangatan dan kedekatanmu. Ini mungkin karena kesetiaan dan doamu. Cinta ilahi manunggal sepanjang masa. Baharudin Yusuf Habibi, Jakarta, 22 Mei. Saya mau jelaskan, itu kata-kata. Saya bukan orang sastra. Tapi kata-kata yang keluar dari isi hati saya. Jadi ini ada dalam buku ini. Karena saya buatnya ini beberapa hari sebelumnya. Karena Pak Bate tanya sama saya dan Rubianto ada di sini. Mau ditambah apa puisinya? Ada nggak puisi yang tunggu dulu saya cari waktu. Terus dibilang oleh Pak Bate, besok pagi itu dibutuhkan sudah datang orangnya. Sudah, saya belum tahu apa. Jadi apa saya buat? Saya tahajud. Tiap hari saya baca Yasin dan tahlil. Saya tahajud tengah malam sekitar jam 3 sebelum subuh. Saya terbangun dan saya tulis itu. Karena dikatakan, Pak Habibie besok pagi jam 8 sudah mau dicetak. Jadi saya buat itu, saya kirim melalui email, tapi sudah ada. Tapi itu benar-benar keluar dari hati saya. Jadi itu mencerminkan bahwa keyakinan saya bahwa bisa dimasukkan itu super intelligent software dalam medan magnet Anda. Hanya mungkin karena adanya cinta ilahi. Saya sebutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.